Terlihat sedang mengaduk tepung. Banyak wanita dan orang-orang yang melihat dari luar. Terlihat shock dan kekar tapi tiba-tiba terpeleset dan terjatuh. Orang-orang pun melihatnya. Bersikap aneh di depan orang-orang. Lalu berjalan keluar. Seorang wanita memanggilnya dan mengejarnya. Berbicara padanya tapi tidak dijawab. Terlihat sedang olahraga. Lalu muncul seorang gadis. Dia berkata jangan-jangan lakukan itu. Seorang pria juga mengatakan dia itu tidak waras. Bertanya pada pria itu lalu tertawa dan pergi. Terlihat culun tapi kekar berjalan tegak. Melihat 3 orang gadis yang sedang memalak. Lalu pria itu memasang wajah sangar dan badan berotot. Mereka pun takut, gadis itu dibawa pulang. Lalu dia melanjutkan perjalanan. Seorang nenek minta bantuan cari alamat, dia pun mengantarnya. Ternyata dia membawanya. Diperiksa oleh dokter. Buang air kecil lalu mau pergi. Tapi melihat siaran TV. Melihat seorang anak yang sudah botak. Dia terlihat bodoh dan culun. Lalu bocah itu memberi ia makan. Minta uang untuk beli kue itu. Ternyata bocah itu anak kakaknya. 저 사과하세요. 왜 그래? 그때도 Mengajak kakaknya pergi tapi dia tidak mau. Ternyata hanya karena kue itu. Dia memberinya lalu pergi. Pulang dan mengejar anaknya yang marah karena tagihannya banyak sekali. Sedikit bertengkar tapi akhirnya baikan karena kata-kata cinta. Kakaknya kehabisan kue. Naik mobil mengacaukan setir. Terlihat bocah sakit itu. Lalu melarikan diri. Di tengah jalan bertemu dengan sang pria idiot. Lalu menunjuk kekuatannya. Pergi naik taksi. Adiknya dibanguni oleh istrinya. Menelepon mencari kakaknya. Nenek itu tertipu dengan bantal. Bocah sakit sudah melarikan diri. Adikannya mencari dia menuduh nenek menculikannya. Bocah itu pergi beli tiket. Bersiap naik bus. Tapi tak dikasih tempat duduk oleh bocah itu. Duduk di tempat orang. Akhirnya dia dapat tempat duduk juga. Adiknya menelepon terlihat bodoh. Lalu berusaha mencarinya. 미안하다 형제. 제가 데리고 올게요. Di bus pria idiot tertidur. Adiknya bertengkar dengan istrinya di telepon. Pria idiot melihat kue. Memberi kue pada bocah itu. Tapi dia tak bisa makan. Kenapa bisa gitu? Karena aku sakit. Beli makanan yang banyak. Bocah itu marah-marah, dia mau kabur. Adiknya terus mencari. Tapi mereka terlambat sedikit. Naik bus sorak-sorak. Adiknya bersama anak dia makan. Berebutan makanan. Nenek memberi mereka uang. 내가 널 어떻게 키웠는데 고작 이런 놈들아 대구에 데려가! 혜영아. Bocah dan pria itu sampai ke tujuan. Masuk ke suatu ruangan. Stadion bocah akting sakit. Meminta tanda tangan seseorang. Tapi salah jadwal. Lalu pergi. Pria idiot itu mengajak dia pulang. Bertemu 3 pria aneh. Pria idiot menakutinya. Lalu meminta kartu ATM mereka. Mereka pun lari. Dia mengejarnya. Terlihat mahir sekali. Bocah terlihat sendirian. Ketakutan pada merpati. Kebingungan sendirian. Mencari kemana-mana. Bocah itu sendirian bertemu dengan seorang gadis. Saat pulang sekolah gadis itu dipalak. Dan dihajar. Lalu kembali memberi dia uang. Menunggu sampai malam pria idiot itu tak juga kembali. Dia tersesat tak tahu kemana harus dia pergi. Adiknya terus mencari dia kemana-mana. Tapi BLM juga ketemu. Istrinya menelepon. Istrinya marah karena kartu kreditnya banyak terpakai. Pria idiot terus memandang seorang wanita. Lalu tiba-tiba datang dan terlihat sekelompok orang yang dihubungi oleh pemilik toko olahraga. Si idiot memakan makanan tapi tak bisa bayar, lalu ada orang baik yang ingin membayar. Bertanya siapa dia? Dia itu putriku. Lalu bertanya di mana, lalu orang itu mau membantunya.
Sekelompok orang pun sedang mencari mereka. Polisi menghentikan mobilnya lalu pria itu berlari dan mencari bocah itu. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Bocah itu pun menangis dan memeluknya, polisi membawanya. Tapi bocah itu menangis. Adik dan neneknya masih mencari sampai ketiduran di dalam mobil. Mereka terlihat masuk penjara, lalu tidur di dalamnya. Takut melihat orang di dalamnya. Pria itu menakutinya. Adik dan neneknya sedang makan. Dia minta maaf pada nenek bocah itu. Teringat masa lalu. 가끔 좀 똘끼 있고 그렇긴 하지만 엄마 내가 그때 우리 샛별단 말이야. Sekarang terlihat di kantor polisi, mereka terlihat tidur pulas. Lalu Pak Polis membawa ia makan. Diperlihatkan tanda tangan idolanya. Lalu menangis ingin tanda tangan idolanya. Ternyata mereka sudah ada di dekatnya. Lalu pergi pulang ke RS lagi. Melihat temanya yang sakit. Ternyata dia mencari tanda tangan hanya untuk temanya yang sakit. Keluar dari RS lagi. Terlihat menangis. Minta digendong. Memanggilnya ayah dan meminta donor darahnya. Mobil adiknya lewat. Taksi dia berhenti. Membeli tiket. Bocah itu terlihat tidak baik. Dia pingsan. Mereka pikir dia baik-baik saja. Tapi akhirnya dia ketakutan karena bocah itu jatuh sakit. Dia mencari rumah sakit. 뭐요? 이 새끼가 장난하나? 네 아임 십자하고 매자하고 너무 무서워. 누가? Tapi terhenti karena takut. Demi bocah itu dia berani melangkah. Lalu turun masuk ke ruangan itu. Teringat masa lalu yang menakutkan. Dia bekerja sebagai pemadam. Mencoba menyelamatkan seseorang. Tapi di dalam sangat menakutkan. Menyelamatkan seorang pria tua. Lalu masuk lagi membawa masuk selang pemadam. Api di mana-mana. Melihat istrinya juga di situ. Mengendongnya berusaha keluar dari tempat itu. Tapi dia mulai kehabisan oksigen. Tidak menyerah begitu saja, dia terus berusaha tapi akhirnya terjatuh. Akhirnya orang-orang datang dan menyelamatkan mereka. Dia terus terbayang masa lalunya. Anaknya selamat tapi istrinya tidak. Dia jadi geger otak dan akhirnya idiot. Sekarang terlihat mereka sudah kedatangan bantuan. Ambulan datang mereka pun dibawa. Tapi kemacetan. Lalu sekelompok orang pun membantu akhirnya ambulan pun bisa lewat. Wartawan di mana-mana dan mengangkat kisah mereka. 화마 속에서 태어난 딸 또한 백일다는 아픈 현실을 다시 한번 생각하게 한다고 전했습니다. 선물 받고 좋아했어? Terlihat bocah itu sekarang membaik. Mereka terlihat gembira sekali. Ayah bocah itu sekarang bersama anaknya. Tapi dia terlihat didorong anaknya. Makan bersama. Bermain bersama anak-anak yang sedang dirawat. Makan bersama anaknya. Tangannya terluka. Pria itu tak tahu anaknya tak boleh terluka. Dibawa ke ruang perawatan. Adiknya bertanya kemana mencari pendonor. Pria itu bertanya pada temanya. Lalu bertanya pada perawat. Adiknya datang dan membawanya untuk melihat anaknya itu. Dia khawatir melihat anaknya. Lalu ingin masuk tapi adiknya menjelaskan tidak boleh masuk. Lalu menangis melihat kondisi yang sulit. Menangis melihat anaknya. Neneknya keluar. Lalu mencari pria ayah gadis itu. Sudah besar jangan menangis lagi. Teman bocah itu menjenguk dia. Berganti berbicara. Memperlihatkan bermacam lukisan dan memberi semangat untuk sembuh. Pria ayahnya masuk dan juga memberi ayah gambar bintang. Lalu kedatangan teman temanya sewaktu di pemadam. Semua orang menjenguknya. Dan banyak orang yang antri ingin mendonor. Satu persatu mereka diperiksa. Sekarang terlihat mereka berdua yang hanya bisa bicara dihalangi dinding plastik. Kasih sayang seorang ayah dan anak juga terlihat. Air mata terus berlinang. Terlihat menangis. Sekarang terlihat bocah itu sudah punya rambut. Ayahnya menjemput dia di sekolah. Akhirnya mereka pun bersatu kembali dan bocah itu sembuh dari sakitnya. Cerita yang sangat mengharukan. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, bagikan dan subscribe. Terima kasih. Salam persahabatan.
이철수 씨는 지하철 화재의 후유증으로 대구 지하철 사건의 피해자들은 여전히 고수 씨와 딸은 안정을 되찾아 곧 서울로. 영재는 어때? 다행이다, 그치? 다행이다. 근데 다 난 거 같아. 진짜 부럽다. 버텨라. 개 좋은 선물 받고 싶으면. 그래 뭐 우리가 에이 잘했답니다. 찾았나? 그래, 어디 있는데? 어디래요? 그러니까 지금 동상로 쪽으로 가고 계시는. 형님 지금 아,